Kalau saya pertama menganjurkan, ini hikmah, mutiara kata, ilmu ya di kalangan umat Islam itu belum habis dikaji oleh umat Islam. Saya katakan gitu. Itu bagi orang pandai, saya katakan bagi orang pandai yang diberi ilmu, ya ada. Yaitu orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Apa rasikhuna fil ilm? Orang yang matang di dalam keilmuan. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah mengerti takwilan ayat-ayat itu illallah kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang rasih di dalam ilmu yaitu matang betul, paling betul, sampai mustahid betul. Itu banyak diberitahu oleh Allah SWT lewat ilhamat untuk memahami kata-kata mutiara dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam segala macam. Itu loh belum selesai. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran ya dengan segala macam mutiara katanya, kita sebagai umat Islam itu belum tuntas. Itu tafsir-tafsir sekian banyak ulama-ulama. Ayo coba Ustaz, tafsir apa ya? Kita sekedar aja lah, sekedar ya yang Ustaz ketahui ya, sama saya juga saudara ilmi. Ayo coba kita hitung-hitung tafsir yang ada aja ya, yang umum-umum. Pertama, tafsir Jalalain, terus Ibnu Katsir, terus At-Tabari, terus As-Sawi, ya. Terus apalagi yang pernah tahu? Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi, ya. Dan lain sebagainya. Ini aja. Ini yang terbaru ini saya Ali As-Sobuni, Tafsirul Ahkam misalnya ya. Atau yang sering saya baca itu Tafsirul Wadih Al-Muyassar ya, 7. Ini kalau misalnya kita tarik ini masih banyak tafsir itu. Tafsir masih banyak itu. Ya, anggap 10. Ini belum tuntas. Belum tuntas untuk apa ya? Menerangkan tentang mutiara kata dalam Al-Qur'an. Kalau kita cari mutiara kata, ini di dalam Islam sendiri. Loh, kalau ada orang ngaku Islam, kemudian mencari mutiara kata di agama lain, kan lucu ini namanya, bukan Muslim dia. Itu namanya Islam KTP itu ya. Ya, pertama itu. Jadi kita nggak percaya keislaman penuh, kitabnya sendiri tidak dipelajari itu. Jelas? Kalau kita mau menulis mutiara kata dengan segala terjemahannya mutiara kata di dalam Al-Quran saja, itu luar biasa itu, dari berbuku-buku berjilid-jilid. Tapi kan belum ada yang kerjakan kan gitu. Jelas ya? Baik. Itu satu. Yang kedua, kalau orang tersebut menulis, memposting, ya, dia dengan ridho, dia mengambil nukil dari agama-agama lain dengan ridho, apalagi bangga. Maka di dalam kaidah fikih dikatakan ar-ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu itu adalah sama dengan ridho terhadap segala sesuatu yang terkait dengannya. Ya, ridho terhadap segala sesuatu. Kata para ulama, ar-ridho bil kufri, hukumnya jadi kufrun. Kalau orang meridhoi kekufuran, hukumnya jadi kufur. Karena apa? Kekufuran itu melahirkan sifat kufur. Maka orang ridho dengan kekufuran, hukumnya jadi kufur, sifatnya kufur. Gini, ridho kepada kekufuran itu, misalnya ini ya, ada agama lain ya, menyembah Tuhannya. Saya nggak tahu ya bahasanya, ini bahasa saya yang saya permudah saja. Maksudnya ini Tuhannya, ini Tuhannya ya. Ada orang menyembah, orang lain menyembah Hong Wilaheng. Saya nggak ngerti ini ya, mohon maaf ya, namanya nggak ngerti. Kalau Hong Wilaheng itu dari mana Ustaz bahasanya? Dulu saya orang Jawa Timur ya, ngerti ya. Saya seusia saya ini dulu ada penyanyi orang Jawa Timur namanya Gomblo. Itu punya lagu namanya Hong Wilaheng, Sekaring Bawono. Saya juga nggak ngerti artinya. Cuman ini untuk memudahkan saja ya, bahasa saya ya, bahasa orang Jawa Timur ya. Ini sampean orang Kalimantan mungkin gak pernah dengar ya, tapi saya orang Jawa Timur ya. Jadi saya anggap itu adalah penyembahan, itu bahasa penyembahan, walaupun bukan, cuman untuk memudahkan. Kalau orang menyembah Hong Wilaheng, itu ya. Ya. Kemudian ada orang ridho, misalnya saudara ilmu ini Muslim, dia ridho dengan penyembahan itu. Ya. Padahal ini kekufuran, kemusyrikan, menyembah Hong Wilaheng dengan patung tadi itu kemusyrikan. Maka dikatakan ini kemusyrikan, dia ridho terhadap kemusyrikan, maka termasuk ridho bima yatawalladu minhu, dia termasuk ridho dengan apa yang dilakukan, saya lakukanlah untuk menyembah ini, dia ridho, maka dihukumi juga sama dengan hukumnya orang yang menyembah. Maka dikatakan ar-ridho bi kufri kufrun, orang yang meridho kepada kekufuran hukumnya sama juga kufur. Waridho bil maksiati maksiatun, kalau orang ridho dengan kemaksiatan hukumnya sama dengan maksiat. Ar-ridho bisaraqah, ya, ridho dengan pencurian walaupun dia tidak mencuri, tapi dihukumi juga dia sama dengan pencuri. Maka itu kalau kita melihat
orang-orang yang senang korupsi, kita jangan itu. Di hadapan Allah kita tidak menerima uangnya, tapi dihukumi sama dengan koruptor kan tidak enak itu ya. Itulah yang terjadi. Mau ada cerita lucu sedikit? Mau? Sedikit ya cerita lucu. Katanya ini cerita ya, anekdot ya, tidak apa-apa lah, kita namanya belajar kan tidak harus kaku juga ya, ada anekdot. Saya dengar ini ada kawan-kawan cerita lucu katanya. Gini katanya, setan-setan itu zaman sekarang itu minta pensiun katanya. Setan itu mengajukan ya, namanya anekdot ini ya. Setan-setan itu mengajukan proposal kepada Allah SWT minta pensiun dini katanya. Ditanya sama malaikat, loh, setan, kenapa kamu minta pensiun dini katanya? Pekerjaanmu apa sih katanya? Pekerjaan saya itu utamanya adalah menggoda manusia. Menggoda manusia loh. Terus kenapa? Kan belum kiamat. Kamu kan diberi, minta kepada Allah bahwa saya ini akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, kan diberi. Tapi kenapa kamu kok minta pensiun dini katanya? Iya gini, saya sumpah sama manusia ini. Saya sedih, saya marah sama manusia. Kenapa gitu? Ini manusia ini terlalu sudah. Saya tidak ikut berbuat apa-apa, itu dikambing hitamkan katanya. Loh kok bisa ya? Mereka yang enak katanya ini. Koruptor kalau ditanya di pengadilan, kamu kenapa korupsi? Saya digoda setan katanya. Kata setan, padahal saya nggak menikmati uangnya itu. Dia menikmati uangnya, dia bilang digoda saya katanya. Mending saya pensiun dini saja. Gitu. Ini karena ulah manusia sudah sangat terlalu katanya setan gitu ya. Apalagi kemarin tanya, apalagi nih Ramadan. Loh, setan sudah belenggu, buktinya banyak yang korupsi, banyak yang begini, ini berarti saya perlu pensiun dini katanya. Ini anekdot saja, tapi tidak apa-apa ya. Ini sekedar masukan, karena itu janganlah ya. Kalau memang betul-betul muslim, tidak bakalan begitu, ya, tidak bakalan mengambil dari mana-mana kemudian diadopsi menjadi suatu keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa kufur juga. Jelas?